mempersiapkan kekosongan kepala sekolah dasar yang ada di Kota Tasikmalaya, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, untuk menyeleksi substansi bakal calon kepala sekolah dasar tahun 2020. Menurut Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, dengan adanya seleksi seperti ini, diharapkan nantinya para kepala sekolah akan mampu menjadi seorang pendidik yang inovator, edukator, juga mampu mengelola sekolah dengan baik dan benar. Ini seleksi kepala sekolah ya, seleksi substantif, nanti kita mempersiapkan ke pos sekolah tahun 2021 dan 2020. 2020 sudah diperhitungkan ada 20-an yang kosong, 2021 kelihatan kan ada masa pensiun, jadi kita siap dari sekarang karena prosesnya tidak mudah sekarang, harus melalui seleksi ya kan. Lalu ada seleksi dulu, seleksi administrasi, seleksi substansi, nanti ada lagi seleksi tahapan terakhir gitu kan, diklat. Karena ini kita mempersiapkan bagaimanapun kepala sekolah itu dicetak dia jadi seorang selain seorang edukator ya, seorang pendidik, dia harus jadi leadership yang punya kepemimpinannya, dia seorang administrator, dia seorang manajerial, dia harus jadi inovator, dia harus jadi motivator, karena pendidikan ini sangat ketergantungan sekali oleh mengelola sekolah. Potensi bagus anak-anaknya, ya gurunya potensial, memilihnya kurang bagus, tidak disiplin. Itu kepala sekolah sangat menentukan warna. Dia harus jadi motor penggerak daripada unit sekolah itu. Makanya di sini nanti ada pelatihan-pelatihan khusus kita dari lembaga LPKS gitu kan, dari Solo di sini khusus kita datangkan sesuai peraturan ya, undang-undang yang ada, harus dilatih dulu, seleksi dulu sehingga dia masuk itu matang sekali, dia jadi pemimpin ya kan, karena sangat menentukan sekali kepala sekolah. Dunia pendidikan itu besar sekali, 20% anggaran nasional itu APBN dari pendidikan. Makanya jangan sampai mubazir gitu kan. Artinya mubazir sangat ditentukan oleh leader-leadernya, pemimpin-pemimpinnya. Karena mereka akan memberi warna sendiri ke dalam dunia pendidikan. Ya. Berapa orang Pak yang diseleksi untuk hari ini? Ini 50 orang ya kita seleksi, dan kita butuh 30 ya untuk tahap ini. Walaupun kebutuhan dengan tahun yang akan datang kurang lebih hampir 45 lah gitu kan. Tapi seleksi sesuai kebutuhan anggaran, kemampuan anggaran. Tetapi terus ngikuti sih setiap tahun. Ya. Karena setiap tahun ada yang pensiun, kepala sekolah gitu kan. Untuk berapa hari Pak dilaksanakan? 3 hari sekarang ya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Budiaman Sanusi mengatakan, dari 70 orang, kini yang diseleksi hanya 50 orang, dan nantinya akan terpilih sesuai kekosongan kepala sekolah yaitu 30 orang. Administrasi, terus yang sekarang, nah bisa dijelaskan Pak? Itu kan kita mengikuti aturan Permendikbud. Sebenarnya ya ada perubahan, tapi tahapan biasanya sama saja. Yang pertama, kita melihat kebutuhan kepala sekolah ada berapa, lihat yang pensiun, kemungkinan pensiun, mestinya seraturan itu untuk 2 tahun. Tapi kita terbantu anggaran, mungkin tidak untuk 2 tahun. Nah sekarang kita rekrut sesuai dengan anggaran itu, mudah-mudahan bisa terseleksi untuk 30 tahun kepala sekolah. Awal seksi administrasi, yang daftar sebanyak 70 orang kurang lebih ya Pak Kabid, 70 orang diseleksi, lolos 50. Itu pun instrumen-instrumen untuk menseleksi administrasi pun kalau dulu diserahkan kepada kita, walaupun ada aturan global. Tapi secara teknis sekarang ditentukan oleh peraturan menteri. Nah, udah terseleksi sebanyak 50 orang. Nah 50 orang ini nanti diseleksi lagi. Ya mudah-mudahan target kita sesuai dengan anggaran yang tersedia bisa didiklatkan untuk calon kepala sekolah sebanyak 30 orang. Tapi kan kita tidak bisa misalnya menginginkan sebegitu, bisa kurang. Betul. Dari sana menurut informasi dari LP2KS ya kadang-kadang pas sekitar 60-70% dari calon yang diseleksi substansi kepemimpinan ini yang lolos. Kalau 60 kali 50 30 pas kita. Tapi kan kita tidak tahu, tergantung kemampuan mereka. Makanya kami sarankan mereka dari awal setelah seleksi administrasi berhasil, silakan pelajari. Walaupun kepemimpinan itu kan ilmu bisa dipelajari, tapi seni tergantung karakter kita. Nah itu yang mungkin nanti dieksplor seperti apa tipe kepemimpinan mereka, cocok tidak jadi kepala sekolah, bisa layak atau tidak layak, ya tergantung asesor dari LP2KS. Selesai itu selama 3 hari ini ditentukan siapa yang bisa ikut diklat. Nah, kita laksanakan diklat, dan diklat itu dilaksanakan oleh WKD karena anggarannya itu seperti itu. Sejauh mana Pak kemurnian ini Pak? Insya Allah ini LP2KS sangat bertanggung jawab, saya tahu dari awal
Beliau itu sangat objektif dalam hal ini. Makanya dari awal perjalanan jangan, mohon maaf ya, ini mana tahu ada yang senggol kiri senggol kanan seperti itu. Ikuti saja, karena Anda akan beresiko, calon akan beresiko kalau ternyata hanya keinginan kepemimpinan tidak cukup jadi kepala sekolah. Kalau dia jadi, dia beresiko, mungkin dia akan tertekan, bisa seperti itu. Karena seleksi kepemimpinan ini betul-betul sesuai dengan aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh RPT DKS dan diterapkan kepada kita. Makanya ikuti saja, dan harus menyadari kalau saya kan bisa saja keinginan ya, tetapi secara nilai mungkin kita tidak cukup untuk menghadapi tantangan ke depan jadi kepala sekolah. Nah itu makanya kami pun tidak ingin beresiko, karena kami ingin calon-calon kepala sekolah yang memang punya kualifikasi dan punya kualitas sehingga dapat memajukan sekolahnya. Jangan sampai ya terpaksa diangkat dia tidak bisa apa-apa, atau bahkan dia sendiri yang down akhirnya karena memang kepemimpinannya tidak cukup untuk menjadi kepala sekolah. Makanya insya Allah ini akan betul-betul dilaksanakan secara murni sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pak, bagaimana perasaan Bapak mendekati di seleksi untuk cakep ini, Pak? Kalau ditanya perasaan, pasti setiap orang yang ikut seleksi ini pasti gugup lah. Ada demam panggung siapapun itu juga wajar menurut saya. Tapi kita kembali kepada diri kita sendiri untuk mempersiapkan apakah siap atau tidaknya menghadapi kegiatan ini. Harapan Bapak untuk seleksi kali ini bagaimana, Pak? Harapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dari Dinas Pendidikan, bahwa dengan seleksi ini diharapkan calon-calon pemimpin sekolah-sekolah di Kota Tasikmalaya dapat bersaing dengan baik dan memuaskan.